makan tempe tapi bertiga hari daripada makan bistik tapi jadi kacung. Tanah-tanah rakyat, tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat di kafling-kafling oleh para konglomerat yang seperti bank lah itu, seperti bank saat. Terus tugas negara itu mana? Malah memberangus salah satu suku Auyu, tapi dikorupsi oleh pejabat, oleh mandor situ. Rakyat sengsara, pejabat walaupun itu pribumi bahagia, dan lebih bahagia lagi menjadi orang Belanda atau orang Indo. Orang Indo itu maksudnya orang Blaseran. Belajarlah sejarah untuk menghadapi masa depan. Sekarang itu bulan Agustus, bulan dimana kemerdekaan Indonesia terjadi. Di momen-momen bulan kemerdekaan ini kita bisa mengingat pelajaran-pelajaran sejarah dari SD sampai SMA tentang sejarah berdirinya Indonesia dari zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, zaman perang kemerdekaan, zaman Orde Lama dan Orde Baru sampai reformasi. Tapi apakah sekarang sampai detik ini, sampai bulan ini, sampai tahun ini, apakah Indonesia benar-benar mengalami kemerdekaan 100%? Bagaimana menurut pemirsa? Kalau menurut saya belum. Kenapa? Soekarno itu dulu sering berpidato menggembor-gemborkan Indonesia harus berdikari, harus berdikari. Indonesia harus berdikari. Kita lebih baik makan tempe tapi bertiga hari daripada makan bistik tapi jadi kacung. Maksud dari pidato Soekarno itu adalah lebih baik kita sederhana tapi kita menjadi bos daripada makan yang mewah-mewah tapi kita hanya menjadi budak orang lain. Maksud saya menjadi bos, hidup sederhana, hasil jerih payah dari diri sendiri adalah maksud seperti ini. Sebuah bangsa itu jangan sampai dibodohi oleh bangsa lain, jangan sampai terjajah lagi, harus bisa berdiri di kaki sendiri, dan harus bisa merdeka 100%. Tidak kayak sekarang itu Indonesia kemerdekaannya saya akui belum 100%, malah bisa dikatakan hanya 40%. Alasannya lah sendiri ya, korupsi masih merajalela, terus tanah-tanah rakyat, tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat di kafling-kafling oleh para konglomerat yang seperti bank lah itu, seperti bank saat. Contohnya adalah yang terjadi di tanah-tanah adat, di tanah adat Dayak, di tanah adat Batak, di tanah adat di pulau yang kemarin kasusnya itu yang di provinsi Sulawesi, di salah satu pulau provinsi Sulawesi Utara. Mereka orang-orang yang memperjuangkan hak tanah mereka dipersulit, bahkan diberangus oleh aparat setempat, seperti yang terjadi di tanah adat Kinipan.
seorang ketua adat yang bernama Effendi Buhing yang memperjuangkan tanah adatnya dari keserakan konglomerat perusahaan tanah sawit malah ditangkap oleh aparat. Padahal lah, padahal itu hak mereka. Terus tugas negara itu mana loh? Terus tugas negara itu mana loh? Apakah itu arti sebuah kemerdekaan? Jika memang Indonesia harus merdeka, tanah-tanah ulayah dan tanah-tanah adat akan aman dari para konglomerat ya, kalau yang jahat. Malah bahkan ya di tanah adat suku Auyu di Papua itu, suku Auyu itu yang hutannya itu salah satu harta oksigen bagi dunia, sekarang sudah diberangus oleh perusahaan Korindo. Dan sebenarnya suku Auyu pun melawan, tapi aparat setempat malah memberangus salah satu suku Auyu dan korbannya sampai meninggal. Yang saya heran adalah kenapa para aparat keamanan malah membantu perusahaan gitu loh. Enggak melindungi sukunya, tapi malah melindungi para konglomerat. Dan bentuk lain dari penjajahan zaman sekarang yaitu adalah pemotongan dana bantuan sosial dari pemerintah. Misalnya dari pemerintah pusat 500, tapi turun ke RT jadi, itu contohnya loh. Lah, itu pun sekarang sudah banyak terjadi kan. Itu adalah bentuk penjajahan lain dari kolonialisme zaman sekarang lah. Dan penjajahan yang sekarang yang paling menyeramkan itu malah koruptor. Memang sih budaya koruptor Indonesia menjamur dari zaman kolonialisme. Kalau kita baca sejarah Rodi, kalau kita flashback tentang sejarah Indonesia ya, ini saya baca sumbernya dari Kumparan, dari artikel yang ditulis oleh kumparan.com. Isinya itu seperti ini: skandal kerja paksa Rodi zaman Belanda. Jadi gini, dulu Jenderal Daendels, gubernur Hindia Belanda di Indonesia, di Nusantara, itu memerintahkan kerja paksa di Indonesia. Tapi nanti ada jaminan gaji para orang yang bekerja paksa. Jadi sebenarnya itu dulu orang-orang yang melakukan kerja paksa zaman Rodi itu digaji aslinya, tapi dikorupsi oleh pejabat, oleh mandor situ. Itu yang terjadi. Jadi dari dulu pun korupsi sudah terjadi zaman Belanda. Jadi dulu pas zaman Belanda itu rakyat sengsara, pejabat walaupun itu pribumi bahagia, dan lebih bahagia lagi menjadi orang Belanda atau orang Indo. Orang Indo itu maksudnya orang Blaseran. Pesan-pesan saya di hari kemerdekaan ini adalah kita sebagai pemuda Indonesia harus belajar tentang sejarah Indonesia, mendalami ya. Tidak harus menjadi ahli sejarah jika ingin belajar sejarah. Cukup ambil nilai-nilai yang terkandung. Karena apa yang dulu terjadi sekarang sudah terjadi dengan
keadaan maupun desainnya berbeda. Itu. Belajarlah sejarah untuk menghadapi masa depan. Maka kayak masih disambung karena apa yang terjadi di masa lalu kan terjadi di masa depan. Iya. Jangan lupa like and comment and subscribe sekedar sinear. Ya, thank you ya Mas Sony ya.